Kalau kita ngomongin sejarah kepulauan ini, ada banyak banget nama besar, raja, pejuang, pendiri kerajaan. Tapi hari ini kita bakal menyelami kisah satu nama yang gemanya mungkin paling kencang, Gajah Mada. Pertanyaannya kedengaran mustahil kan? Gimana caranya ambisi satu orang bisa menyatukan ribuan bahkan jutaan pulau? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita terbang dulu ke abad ke-14. Bayangin, masa di mana aroma rempah-rempah itu nyampur sama denting pedang di udara. Di jantung Jawa Timur, Kerajaan Majapahit punya mimpi besar buat menguasai Nusantara. Dan di pusat ambisi raksasa itu ada satu orang, Gajah Mada. Tapi biar kita ngerti legendanya, kita harus kenalan dulu sama orang di baliknya. Siapa sih Gajah Mada sebelum dia jadi Gajah Mada yang kita kenal sekarang? Nah, ini nih yang bikin ceritanya luar biasa. Di zaman di mana status sosial itu segalanya, Gajah Mada itu bukan pangeran, dia datang dari kalangan rakyat jelata. Dia nggak dapet tahta warisan, tapi dia ngebangun takdirnya sendiri, pakai otak, loyalitas, dan ambisi yang membara. Di setiap cerita pahlawan, pasti ada satu momen penting kan? Momen yang nentuin segalanya. Nah, buat Gajah Mada, momen itu datang dalam bentuk sebuah sumpah. Sebuah janji yang bakal mengubah peta Nusantara selamanya. Coba dibayangin suasananya di Paseban Agung Majapahit. Di depan semua bangsawan, Gajah Mada yang baru aja diangkat jadi Mahapati, dia nggak cuma nerima jabatan. Enggak, dia malah nantang takdir. Dia ngucapin janji yang saking gedenya, mungkin awalnya dikira cuma omong kosong. Dengerin deh gema kata-kata dalam bahasa Jawa kuno ini. Ini bukan janji kampanye politik biasa ya, ini sumpah suci. Ikrar personal di mana kehormatannya sendiri yang jadi taruhan. Terus amukti palapa itu artinya apa sih? Gampangnya, menikmati palapa, yang bisa diartiin rempah-rempah, atau ya semua nikmat dunia lah. Jadi intinya, Gajah Mada tuh bersumpah, dia nggak bakal senang-senang dulu sebelum misinya beres. Ini dedikasi total. Dan coba lihat, ini ambisinya nggak main-main. Dia nggak cuma ngomongin desa sebelah. Dia nyebutin wilayah dari ujung barat sampai timur Nusantara, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Sumpah, ini tuh pada dasarnya blueprint geopolitik buat sebuah imperium maritim raksasa. Tapi kan, sumpah, itu cuma kata-kata kalau nggak ada aksi, ya kan? Nah, Gajah Mada ini bukan angin. Dia itu badai. Dia mulai mengubah kata-katanya jadi kenyataan. Dan caranya nggak cuma pakai pedang loh. Gajah Mada itu ahli strategi yang cerdik banget. Dia mainin diplomasi, bangun aliansi, dan cuma kalau benar-benar perlu, baru deh dia lempasin kekuatan militernya yang dahsyat buat menaklukkan Nusantara satu persatu. Penasaran seberapa kuat militer Majapahit? Gini deh, bayangin mereka bunuh utusan dari dinasti Ming Tiongkok. Ini tindakan yang harusnya langsung jadi pemicu perang besar. Tapi apa yang terjadi? Tiongkok diem, nggak ada balasan. Ini nunjukin rasa segan, atau lebih tepatnya rasa takut dunia sama kekuatan Majapahit waktu itu. Dan semua kerja keras Gajah Mada ini terbayar lunas. Di bawah kepemimpinannya sebagai Mahapatih, Majapahit gak cuma jadi lebih besar, tapi juga mencapai puncak-puncaknya kemakmuran. Nah, kunci dari zaman keemasan ini adalah hubungan spesial antara Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yang udah dia bimbing dari kecil. Mereka ini kayak duet maut, raja muda yang cerdas bareng perdana menteri yang tangguh dan super berpengalaman. Bareng-bareng, mereka bawa Majapahit ke puncak dunia. Dan imperium yang mereka bangun itu super beragam. Coba bayangin, di satu sisi ada masyarakat agraris di pedalaman Jawa yang tradisinya udah kuat banget, di sisi lain ada kota-kota pelabuhan yang kosmopolitan, tempat para pedagang dari seluruh Asia ngumpul. Gimana coba cara mereka nyatuin dua dunia yang beda banget ini? Jawabannya ada di sebuah filosofi yang pada masanya itu revolusioner. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi mereka nggak maksa semua harus sama, malah sebaliknya. Keragaman itu dirayain sebagai sumber kekuatan. Inilah lem super yang merekatkan Imperium Gajah Mada. Tapi ya, namanya juga cerita epik, seringkali puncak kejayaan itu dibayang-bayangi sama tragedi. Ironisnya, ambisi yang membawa Gajah Mada terbang begitu tinggi ternyata jadi penyebab kejatuhannya juga. Perang Bubat. Ini adalah babak paling kelam dalam hidup Gajah Mada. Sesuatu yang harusnya jadi aliansi lewat pernikahan malah berakhir jadi pertumpahan darah. Hubungan sama kerajaan Sunda hancur. Dan yang paling parah, reputasi Gajah Mada tercoreng di mata rajanya sendiri, Hayam Wuruk. Dan dari situ, keruntuhan terjadi dengan cepat. Setelah tragedi Bubat, pengaruh Gajah Mada mulai pudar.
Sampai akhirnya dia disebut mencapai moksa, pembebasan spiritual tertinggi di tahun 1359. Tanpa Gajah Mada, terus Hayam Wuruk juga wafat, terjadilah kekosongan kekuasaan yang akhirnya memicu perang saudara. Majapahit pun perlahan-lahan tenggelam. Oke, jadi Imperium Majapahit mungkin udah runtuh. Tapi gagasan, ide yang dibangun oleh Gajah Mada ternyata umurnya jauh lebih panjang. Dan inilah warisan terbesarnya. Konsep Nusantara, sebuah kepulauan yang bersatu, yang dia perjuangkan mati-matian, ternyata nggak ikut mati bareng Majapahit. Ratusan tahun setelahnya, para pendiri bangsa Indonesia modern kita, mereka melihat kembali ke visi Gajah Mada ini sebagai inspirasi utama. Jadi, visi Gajah Mada yang ditempa oleh sumpah dan darah 700 tahun yang lalu ternyata melahirkan sebuah bangsa. Nah, pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Di tengah dunia modern yang serba rumit ini, apa semangat persatuan dalam keragaman itu masih jadi kompas kita?